Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program doa dan renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat pagi hari ini, kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kami kembali lagi akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat-Mu, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Ayat firman Tuhan terambil dalam Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudaraku yang saya kasihi, menjadi umat Tuhan tidak menjamin kita terlepas dari masalah ataupun pergumulan. Masalah dan pergumulan tetap datang silih berganti dalam kehidupan kita. Tiada hari tanpa masalah, tiada hari tanpa pergumulan bagi setiap orang percaya. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan, maka kita tidak akan menghadapi masalah lagi. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberikan kekuatan bagi kita untuk dapat melewati setiap masalah yang ada dan memberi jalan bagi masalah yang kita hadapi. Satu hal yang harus kita lakukan dalam pergumulan yang kita hadapi adalah tetap menunggu jawaban dari Tuhan. Penantian ini akan membawa berkat yang luar biasa jika kita tetap taat dan setia di dalamnya. Apakah yang kita peroleh saat kita menanti-nantikan Tuhan? Ada 3 hal yang akan kita peroleh ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Hal yang pertama, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saudaraku yang saya kasihi, pergumulan yang lama, bahkan sangat panjang, akan membuat energi kita terkuras. Hal ini akan menyebabkan kelemahan bagi kita, baik kelemahan secara roh, jiwa, maupun tubuh kita. Saat kita menunggu Tuhan, kita akan menjaga hubungan dengan Tuhan. Roh Tuhan akan bekerja di dalam hidup kita. Kekuatan yang baru Tuhan berikan bagi kita ketika kita menanti-nantikan Dia. Mungkin secara manusia
kita melihat bahwa kita tidak kuat lagi. Tetapi ketika kita menyandarkan hidup kita kepada Dia, maka kekuatan itu akan muncul dari dalam kita dan membuat kita tetap semangat dan bangkit untuk meraih kemenangan. Kemudian hal yang kedua, ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan terbang tinggi. Yesaya 40 ayat 31b. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Jadi, ketika kita datang kepada Tuhan dan menanti-nantikan Tuhan, kita akan dibawa terbang tinggi oleh Tuhan. Kita akan dibawa untuk melihat dari kacamata Tuhan. Cara pandang Tuhan berbeda dengan cara pandang kita manusia. Kita manusia cenderung untuk melihat apa yang di depan kita, apa yang kita hadapi dan kita alami, apa yang tidak mungkin terjadi, dan lain sebagainya. Logika pikiran kita manusia tertuju hanya kepada apa yang terlihat secara kasat mata. Namun, ketika kita melihat dengan cara pandang Tuhan, maka kita akan melihat apa yang kita hadapi ternyata merupakan hal yang kecil. Ketika kita berada di ketinggian, segala hal yang tadinya terlihat besar ketika kita berada di bawah akan sangat kecil saat kita naik ke ketinggian. Demikian juga dengan masalah yang kita hadapi. Kita harus berada di dalam Yesus agar tetap membuat mata kita melihat dengan jelas apa yang sedang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Masalah merupakan bagian kecil dari proses kehidupan kita yang panjang, yang memberikan kesempurnaan. Kemudian yang ketiga, ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan mendapatkan ketahanan. Yesaya 40 ayat 31, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudaraku yang saya kasihi, banyak orang yang tidak tahan atas pencobaan yang mereka hadapi. Mereka mengeluh terhadap Tuhan oleh karena telah bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun mereka mengalami pencobaan tersebut. Dan tidak sedikit juga yang akhirnya menyerah sebelum mereka meraih kemenangan. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan bertahan di dalam pergumulan yang berat yang kita alami dalam waktu yang panjang. Kita tidak akan menjadi lelah maupun lesu dalam pergumulan tersebut. Ketahanan yang luar biasa diberikan bagi kita yang selalu datang berserah kepada Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 7-8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga,
Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami mau menanti-nantikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang akan memberikan kekuatan, sehingga kami tidak akan menjadi lemah, melainkan kami boleh menjadi kuat di dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa, pagi hari ini kami bersyukur kepadamu, jikalau kami ada sebagaimana saat ini kami ada, semua karena anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami masih bernafas, kami sehat, kami kuat, semua karena kebaikan-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan di sepanjang hari ini. Biarlah hari ini kami boleh lewati oleh kekuatan yang daripada-Mu saja. Berkatilah kami ya Tuhan, baik kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, maupun kami sebagai anak. Apapun yang kami kerjakan di sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan membuat kami berhasil. Pimpinlah kami Tuhan, agar kami dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa pagi hari ini. Kami percaya Tuhan sudah mendengarkan segala doa-doa kami. Kami akan melangkah di hari yang baru ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa pagi hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa malam kita nanti. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.